Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bediler, para sahabat, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pada pagi hari ini diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan pagi ini saya akan memberikan tutorial bagaimana konstruksi atau bagaimana cara membongkar dan memasang kembali regulator tanam yang ada di FX Impact MK2, dan regulator ini sudah kita upgrade menjadi regulator M3 ya. Jadi kalau kita samakan dengan orinya persis seperti ini ya. Pertama-tama yang akan kita kasih tahu yaitu fungsi dan kegunaan dari regulator tanam ini. Fungsi yang sudah pasti kita ketahui, regulator fungsinya sebagai pengatur angin yang akan kita keluarkan melalui laras gitu ya. Jadi dia akan meregulasi angin dari botol atau dari tabung botol yang akan ditransfer ke laras, sehingga perkenaan atau harapannya dengan regulator ini bisa stabil ya, angin yang keluar itu atau outputnya bisa stabil di jarak yang kita tentukan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Bisa di angka 1000 VSI, 1500 dan seterusnya, disesuaikan. Nah, yang menyesuaikan ini, yang mengatur angin keluar ini adalah kita sebut regulator. Oke. Yang kedua, fungsinya adalah untuk menstabilkan ya. Jadi selain untuk meregulasi, dia untuk menstabilkan angin. Juga yang paling penting adalah ketika regulator ini kita gunakan di senapan efek impact, yang pasti fungsinya atau manfaatnya dia yang kita dapatkan adalah ini akan menghemat angin yang keluar karena stabil ya di angka 1000 misalkan atau 1500, maka perkenaannya pasti dia akan 1500, jauh dengan unit yang tidak menggunakan regulator. Jadi tidak akan pernah stabil anginnya. Oke, langsung saja kita cek satu-satu ya. Kalau kita buka ya bentuknya seperti ini regulatornya, dan jangan lupa ketika kita berbicara masalah keilmuan tentu ada kekurangan dan kelebihan. Ketika pun ini memberikan manfaat bagi sahabat, silakan di like atau di subscribe lah. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita harus menggunakan kunci dulu. Ini kita bisa gunakan dengan menggunakan kunci atau obeng min ya untuk mengeluarkan ini. Posisinya regulator ini yang masuk ke chamber seperti ini. Kemudian ini adalah botol knockdown-nya. Itu. Nah, kalau kita masukkan botol knockdown ini seperti inilah kira-kira bentuknya. Oke, paham ya? Kemudian ketika kita akan membuka ini, perlu diketahui juga regulator ini sudah adjuster ya, adjustable artinya sudah menggunakan adjuster atau untuk merubah output. Jadi bisa di setelan outputnya bisa dari sini nih. Seperti regulator kita yang dulu memang jadi ada sedikit perbedaan. Kalau regulator yang dulu ini tidak menggunakan tutup ya, kita akan cari pasangan regulator yang dulu ya. Nah, ini regulator yang awal. Seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat hampir mirip, tetapi ini punya sisi perbedaan yang harus kita ketahui. Nah, ini regulator yang pertama yang belum kita upgrade. Nah, ini regulator yang sudah kita upgrade. Ini adalah regulator yang belum kita upgrade. Kalau yang ini sudah kita upgrade. Ingat ya, ini regulator, ini knockdown, botol knockdown. Oke, kita bisa perhatikan.
Nah, belum lagi kalau kita bongkar knockdownnya, ini juga sudah kita orikan. Nah, ada sambungannya seperti ini nih. Kalau kita sambungkan dia panjangnya akan sama gitu dengan yang awal ya, regulator. Karena kenapa kita menggunakan spacer ini atau menggunakan tambahan ya, karena untuk menyamakan panjangnya sih sebetulnya gitu. Jadi karena ini sudah dibentuk, jadi senapan ini unit MK2 dari Laroiba ini sebetulnya lubangnya berbeda ya. Kalau misalkan kita masukkan yang ini pasti pas nih, karena panjangnya sama. Panjang ke dalam ya untuk ke chambernya. Kalau kita gunakan full seperti ini, nah kenapa kita potong? Karena untuk memasukkan o-ring yang ada di dalam ini sangat sulit kalau kita tidak buka ini. Jadi seumpamanya seperti ini saja, ini akan kesulitan kita masukkan o-ring di sininya terlalu panjang. Sehingga kita potong di sini. Nah, seperti itu. Sebetulnya sih nggak kita potong pun kalau misalkan di awal chambernya ini sudah lubangnya sudah pas, dia tidak usah menggunakan spacer ini. Karena ini kan upgrade ya, jadi lubangnya sudah terbentuk duluan, sehingga bagaimana caranya supaya pas, maka kita pasang spacer seperti ini supaya panjangnya sama, jadi kedudukannya sama ya, seperti itu kira-kira. Oke, langsung ya ke tutorial. Kita singkirkan dulu. Perhatikan baik-baik buat para sahabat. Yang harus kita ketahui, regulator ini adalah upgrade ke M3 ya. Jadi upgrade bukan dari nol. Kalau dari nol kita nggak bakalan nggak pusing gitu. Artinya nggak harus menambah spacer karena ini sudah lubangnya sudah ada, jadi sudah terbentuk, maka kita harus upgrade. Oke. Nah, pertama kita akan buka ininya, penghalangnya ini ya, bautnya. Nah, kita buka seperti ini. Oke, di dalamnya ada adjuster. Nah, adjuster ini yang harus dilihatkan sama saya ya. Kalau dulu kan adjusternya kita buka bukan lewat depan, tetapi kita tusuk terus dia keluar dari dalam, dari sini nih keluarnya. Kalau yang ini nih, kalau yang sekarang kita buka terus seperti ini. Nah, ini dia adjusternya. Oke, ini adalah adjuster regulnya. Seperti itu. Kemudian cara membuka piston regulnya, kita harus menggunakan kunci yang sangat kecil kali ya untuk membongkar ini nih. Kayak ini namanya seal o-ring. Nah, seperti itu. Terus kita tinggal tusuk saja dari depan pelan-pelan. Saya akan keluarkan pelan-pelan. Nah, ini dia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini ada 12 keping ya di spring. Kalau kita cek dalamannya seperti ini tuh.
Di dalamnya itu ada karet adjuster ya, atau teflon lah. Ada teflon ya untuk menutupi. Seperti itu ya dalamannya. Kemudian kita akan pasang lagi. Kita masukkan kembali. Kemudian kita pasang lagi. Masuk. Sebenarnya kalau kita acak-acak ini masih banyak ya. Kalau kita acak-acak seperti ini nih, takutnya nanti belum paham juga nih. Apakah cuma segitu doang? Masih banyak sih sebetulnya mah. Nah ini. Jadi tidak semuanya kita bongkar ya. Nah ini kalau kita copot ini bisa kita copot juga nih yang ini. Tuh. Ini ada spacer ya. Ini ada seal o-ring kecil di sini. Tuh. Kalau kita buka pelan-pelan, nah di sini ada seal o-ring. Kemudian kita tutup seperti itu, baru kita masukkan di springnya. Nah ini dia. Jadi sistemnya agak sedikit rumit, tapi ya nggak masalah buat yang mau belajar. Ini saya bongkar supaya sama-sama belajar, sama-sama mengetahui ya. Oke, kita masukkan dulu. Seperti itu. Dan kita pasang o-ringnya. Ya, setelah kita pasang o-ringnya, baru kita masukkan adjusternya. Setelah kita pasang adjuster, baru kita tutup kembali. Kita kencangkan. Seperti itu. Kemudian jika ada pertanyaan bagaimana cara men-setting regulnya, tetap kita seperti awal ya, kita harus buka botol dulu baru kita setting. Nah, di sini kita masukkan, nah, tinggal kita putar. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah sangat worth it ya. Jadi kalau yang upgrade itu bagaimana cara memasangnya ke chamber. Nah, kalau cara masang ke chambernya, itulah yang saya tadi katakan di awal bahwa kita ini upgrade ya, jadi tidak merubah settingan lubang chamber. Jadi ketika chambernya sudah terlubangi karena dalam ya, kita menggunakan spacer ini. Nah, jadi ini yang dimasukkan duluan. Dimasukkan, ingat sealnya yang ada di sini kita masukkan.
di awal. Seperti ini ya. Jadi dimasukkan ke chamber dulu, ke lubang chamber. Katakanlah lubang chamber, masukkan ke lubang chamber. Baru ini. Nah, jadi supaya seperti ini ya. Jangan terbalik, jangan seperti ini. Jadi masuknya seperti ini tuh. Jadi harus seperti ini ya. Ketika dia masuk ke chamber, dia harus pas gitu. Harus seperti ini, harus ngejepit ya. Jadi jangan sampai ini ada rongga atau ada celah angin. Kalau ada celah angin, pasti regul tidak akan berfungsi. Alhasil, nanti output sama input akan sama. Kenapa? Karena angin, tekanan angin yang harusnya keluar dari satu lubang yang ada di tengah, dia bisa keluar dari sini. Makanya kita menggunakan seal ini, kemudian kita tutup seperti itu. Jadi tujuannya adalah supaya angin tidak keluar dari celah-celah ini. Oke, nah tinggal pasang, kemudian kita kasih sampel ya yang sudah kita pasang. Nah, seperti inilah. Lihat ya, jadi kita memasang spacer ini dulu. Kalau chambernya dibawa, kalau ada yang mau upgrade, jika chambernya dibawa, mudah buat kita untuk men-setting panjang regul yang masuk ke chamber. Jadi karena lubangnya terlalu dalam, sehingga kita menggunakan spacer. Spacer itu yang tadi ya. Nah, ini nih. Beginilah kira-kira teman-teman ke dalamnya. Oke, saya kira itu saja. Kalau untuk hal-hal yang lainnya seperti knockdown kita tidak bongkar, tapi kita sudah ori kan ya. Tinggal bagaimana para sahabat mengapresiasikannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, terutama buat Om Arif, Om Wahyu ya, Om Arif apa sih ini milik Om Arif? Iya ini Om Arif yang ada di Mataram atau di mana ya, atau Om Arif yang ada di mana nih, lupa saya. Yang jelas nanti kita cek ulang lagi karena ada beberapa yang minta di upgrade ya. Kira-kira seperti itu ya para sahabat. Untuk lebih jelasnya silakan di chat aja kalau ada yang mau bertanya. Jadi kalau di kolom komentar mungkin sebahagian ada yang bisa, ada yang keburu atau bisa saya jawab, sebagian ada yang tidak saya jawab karena pertanyaannya kadang sama gitu. Kalau pertanyaannya sama kita tidak jawab. Seperti inilah upgradean terbaru atau inovasi terbaru dari efek impact MK2 Larawiba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.